Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita Bapak Ibu masih berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar yang sudah beberapa waktu kita liburkan karena terkait dengan persiapan BTS. Bapak Ibu, semestinya pada kegiatan Kombel siang hari ini itu dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan materi kaitannya dengan observasi kinerja. Tapi karena Pak Kepala Sekolah adalah Pak Dinas Pendidikan, maka tidak bisa dilaksanakan dan mohon izin. Yang berikutnya Pak Adi Kuswanto dan Bu Ida, kita mulai. Saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengimbasan nanti dari Ibu Yuni Dwi Astuti, Sarjana Pendidikan, yang beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan pelatihan. Kemudian acara yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Mari kita awali kegiatan Kombel pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua, materi akan disampaikan oleh Bu Yuni Dwi Astuti kaitannya pengimbasan yang beberapa waktu lalu mengikuti kegiatan pelatihan. Pada Bu Yuni kami persilakan. Terima kasih Bapak Suhipto atas waktu yang diberikan. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita yang seyogianya hari ini Pak Kepala sama Ibu Ida Damiati mengisi, tapi karena beliau berdua berhalangan hadir, hanya ada pengimbasan sedikit dari saya yang saya peroleh waktu saya mengikuti pelatihan komunitas belajar dan pembelajaran berdiferensiasi di Hotel Rocker in Solo. Jadi ini nanti oleh-olehnya. Sebelumnya mari kita ice breaking sebentar. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kita ingat lagu zaman kecil dulu ya. 1 ditambah 1 tapi disertai belahan. Contoh dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan badan 4. 4 ditambah 4 sama dengan gerakan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 6 loncat. Kalau saya loncat nanti aja berubah. Ya bareng-bareng ya. Halo. 1 ditambah 1. 1 2 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 8 kan itu Bang. 8. Kamar Pak Fatoni menggelar. Apa itu komunitas belajar? Sebelumnya Bapak Ibu raise hand, siapa yang bisa menyampaikan komunitas belajar? Pak Awan kok mana rangkum-rangkum? Monggo Pak. Komunitas Komunitas. Pak Juman IPA lagi. Komunitas kenal Pak Juman? Komunitas kumpulan. Ya, komunitas itu kan kalau saya bahasa Inggris maupun asal Kelompok.
pendidik. Ya, komunitas ya kumpulan masyarakat, kumpulan manusia. Jadi sekumpulan manusia dalam rangka dalam tanda petik belajar. Belajar di sini yang bisa belajar cara untuk diri sendiri ataupun membelajarkan pada pihak lain. Jadi saling belajar satu sama lain atas hal-hal yang berguna pada kelompok masyarakat itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Nawanto, komunitas belajar. Nah, berdasarkan kumpulan ya. Nah, untuk belajar, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komunitas belajar di sini sekelompok pendidikan dan tenaga pendidikan. Nah, saya itu kemarin diinformasikan kalau komunitas belajar itu hanya guru, tapi ternyata bahwa PTK juga termasuk ke dalam komunitas belajar. Jadi mungkin gurui untuk bisa pertemuan berikutnya pendidik dan tenaga pendidikan itu dimasukkan. Jadi TU juga bisa. Nah itu kan lumayan, dihitung satunya 12.000, berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Nah, tanda kutip di sini, semua pembelajaran kurikulum Merdeka itu kan berpihak kepada murid. Nah, komunitas belajar ini tujuannya untuk berbagi pembelajaran kita dan tentunya yang terakhir untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada belajar siswa. Kemarin misalnya, kemarin saya tidak terbiasa menggunakan Kahoot misalnya. Dari Pak Senarno berbagi praktek baik pembelajaran evaluasi dengan menggunakan Kahoot. Itu kan otomatis untuk meningkatkan pembelajaran kita. Jadi tujuan kita untuk meningkatkan pembelajaran dan memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar murid itu kita sudah sebagai kaum kita sudah melaksanakan. Nah kemudian berikutnya, nah ini dia terminologinya. Dulu pernah Bapak Ibu beritahu tentang komunitas praktisi. Ayo. Komunitas praktisi. Salah itu dengan baik. Melaksanakan, jadi orang yang melaksanakan. Jadi komunitas pelaksana yang tergantung definisi yang lebih sempit. Di sini ada komunitas belajar, jadi orang-orang yang mempraktikkan belajar. Dari definisi belajar sendiri itu mencari orang yang belajar itu intinya orang yang menambah informasi di setiap studinya atau apa ya Bu yang lebih pasnya Bu? Mungkin seperti itu Bu. Tepuk tangan untuk Mas Darman. Oh iya. Jadi untuk komunitas praktisi itu pada dasarnya tadi wadah untuk berkomunikasi gitu, kaitannya dengan praktisi pelaku pendidikan tentunya di sini. Kalau dulu istilahnya komunitas praktisi, di sini ada panduannya. Komunitas praktisinya itu di PSP. PSP itu adalah pedoman sekolah penggerak. Kalau PGP adalah pedoman guru penggerak. Oh program, oke. Program guru. Kalau P-nya di sini pedomannya apa? PGP program guru penggerak. Yang panduannya ini pedoman Pak. Yang kalau PSP kan pedoman sekolah penggerak. Terus? Ini nggak dirancu loh kalimat. Iya. Yang ada di pedoman Panduannya. itu program PGP kan. Iya, ada programnya, ada panduannya Pak. Di sini berdasarkan panduannya gitu. Terus, iya, iya Pak. Kemudian untuk tahun 2022-2023 itu ada transisi dari komunitas praktisi menjadi komunitas belajar. Nah, baru kemudian pada tahun 2023 ke 2024 itu sudah menjadi komunitas belajar. Nah, kita mulai bergerak pada komunitas belajar itu pada tahun 2023 nih.
dengan berbagai macam formula dan sekarang sudah sampai seperti ini. Itu. Terus kemudian, nah melalui pendalaman berbasis empati, maka ditemukan bahwa komunitas belajar itu belum ramah terhadap guru. Jadi ada beberapa, apa ini bacanya guru? Empatis atau empatis bacanya? Yang atas empatis komunitas itu loh. Itu daripada kleru. Bahasa Inggris macamnya gimana ini? Empathize komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, empathize ya mas. Empathize, mulai salah yo pada maklum. Yang pertama, kombel itu dianggap belum bermanfaat dan membuang waktu. Itu anggapannya. Malah nggak ada kombel barangnya ngompol gitu ya. Tapi kondisi idealnya itu guru merasakan manfaat dan membutuhkan komunitas belajar. Jadi seharusnya kita itu merasa butuh. Oh iya, komunitas belajar itu saya merasa butuh, bukan karena keterpaksaan. Iya. Jadi kalau empat, gimana mas? Pokoknya kui terus, empatinya kui gitu. Nah itu bahasa apa kira-kira? Akhirnya empati. Itu kalau di atas kan udah empati, di sini ya nganggo empati ya. Pokoknya kui gitu. Jadi lah kui itu ngono apa nih? Nek kono guru bahasa Inggris ora protes lho. Padahal kono kan guru bahasa Inggris sudah ono sing protes lho. Saking Inggrisnya modelnya empathize. Berarti benar apa Pak? Saya yang senior saja, Pak Namanto ini bacanya gimana Pak? Empathize, karena itu proses dari kata benda menjadi kata kerja. Ice, apa itu akhirat ice itu membentuk kata kerja. Nationalize, menulisan saya. Berarti itu benar empathize. Kemarin aku ngomong ya sih tetap belum. Jadi kombel dianggap belum bermanfaat. Gimana Bu Lilis? Itu seperti itu. Tapi kalau saya sudah merasakan salah satunya dari bagaimana Pak diajari cara evaluasi atau asesmen dengan kabul. Terus kemudian kemarin diajari cara membuat KKTP. Terus dulu juga diajari membuat apa mas? Pak Wahyu? Kanva. Terus kemudian ya banyak belajar kita di sini. Kira-kira Pak Bu dari lubuk hati yang paling dalam ada manfaatnya enggak? Alhamdulillah. Kemudian itu empathize yang pertama. Yang kedua, kombel belum memiliki perencanaan yang baik. Kalau kita sudah ya, sudah Bu Ida itu sudah titik-titik dari awal perencanaannya luar biasa. Rasa curhat. Oke. Kemudian yang ketiga, belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama antar guru. Tapi kalau di SMP kita, alhamdulillah dari kebersamaan kolaborasinya itu luar biasa. Nah ternyata contoh hari ini itu Pak Kepala tidak ada selaku kepala sekolah, koordinatornya Bu Ida juga sedang izin kolaborasi. Kok ternyata kompet kita masih dapat berjalan. Kemudian berikutnya guru membicarakan hal yang bersifat administratif dan tidak terkait dengan pembelajaran murid. Jadi kalau di sekolah lain kemarin itu curhat kan ada itu. Dan perlu diketahui bahwa kombel itu di sekolah tidak harus hanya satu, tapi per mapel itu juga bisa adanya kombel. Kalau misalnya kombel IPA, kombel IPS, kombel PCOK, kombel matematika, kombel bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh, karena kita ya itu tadi kombel tidak hanya satu sekolah satu gitu.
Kalau kita misalnya punya grup IPA, kalau saya punya grup IPA namanya grup IPA Semeru gitu, itu sudah dinamakan dengan Kombel. Gitu. Selama yang dibicarakan adalah tentang kemajuan peserta didik. Jadi ada jagung yang visualnya. Itu untuk ini empathize ini tadi. Kemudian berikutnya ini adalah edaran yang berkaitan dengan komunitas belajar. Jadi setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Inquiry itu apa? Pak, inquiry? Penemuan, penelitian gitu ya. Kemudian satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama dalam komunitas belajar. Kita dua-duanya ini sudah ya. Terus komunitas belajar dalam antar sekolah dapat berbagi praktik baik. Itu sudah kita lakukan pada setiap pertemuan. Dan Kemendikbudristek telah menyusun panduannya. Nah, panduannya di sini. Silakan, ini yang edisi lama. Bisa dilihat untuk panduan komunitas belajarnya. Nah, komunitas belajar itu ada 3 macam. Komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Yang pertama, yang dalam sekolah punya kita nih. Kita itu punya Kombel dalam sekolah. Yang kedua, punya komunitas antar sekolah. Ya, MGMP itu merupakan komunitas antar sekolah. Kalau Bapak Ibu yang di grup MGMP-nya itu sudah dinamakan komunitas belajar ya. Tapi biasanya disertai dengan punya komunitas yang daring juga. Kalau saya di Pak Narno sering ikut webinarnya. Adakah di komunitas belajar Bapak Ibu di MGMP belum punya Kombel daring? Ada. Kalau IPA sudah punya, matematika sudah, bahasa Inggris juga sudah punya. Nah itu sudah punya Pak. PJOK sudah Pak. Kalau IPS sudah ya Bu? Sudah. PAE juga sudah. Yang kalau dulu sekali itu yang bisa menjadi penggerak Kombelnya itu yang punya sertifikat perencanaan pembelajaran dulu. Makanya saya dulu langsung dimasukkan ke grup MGP saya buat. Terus kemudian ternyata berjalannya waktu yang sudah menyelesaikan topik belum aksi nyata juga sudah bisa. Monggo untuk kalau kita alhamdulillah dari PMM kita SMP 1 Uru ini termasuk yang aktif gitu. Itu ya, jadi Kombel itu ada 3 gitu. Kombel dalam sekolah dan daring. Nah, pentingnya Kombel dalam sekolah kira-kira penting buatan Pak? Kok di depan Pak Wahyu kita lucu-lucu nih kita ngatur. Penting buatan Pak? Penting buatan Pak Kombel di sekolah. Penting. Bukan lucu kan? Kenapa Pak kok penting? Penting. Ini untuk maang. Boleh. Ya, menurut saya penting karena dalam Kombel tadi kan ada proses belajar dan memberi pelajaran dan mengajarkan tadi. Nah, itu pentingnya. Ada dalam saling belajar, berbagi, ya seperti tadi berbagai praktek baik dari yang mungkin yang namanya belajar kan dari yang tidak paham yang dipaham, yang tidak baik menjadi baik seperti itu. Jadi saya kira komunitas belajar itu penting dalam rangka untuk menambah wawasan untuk meningkatkan kompetensi kita. Gitu. Sini Pak Bos di sini dia. Di sini Mas Damar. Serahkan kepada siapa yang ingin jenengan tunjuk untuk menyampaikan pentingnya.
Pertama Bu, Kombel itu sangat penting bagi saya. Bukan penting tapi sangat, karena merupakan komunitas saling berbagi ilmu, berbagi apa saja. Itu Bu ya, demikian Bu. Sebagai sarana untuk komunikasi, sarana untuk tolabul ilmi, pokoknya wadah untuk saling berbagi. Amin, amin. Alhamdulillah, saya ingin mendengar pernyataan dari Mas Tama. Apakah penting Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stretching dulu. Terima kasih Bu Yuni atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya Kombel itu diadakan di sekolah itu penting apa tidak? Sebenarnya penting. Sekian dari saya. Kenapa kok penting, Mas? Penting karena kita bisa bertukar pendapat sesama guru olahraga. Contohnya guru olahraga itu sebenarnya sudah membuat Kombel sendiri yang dibuat oleh Pak Widodo. Intinya di situ kita bertukar ilmu. Jadi Pak Widodo mau ngaku saya gor poli, ya saya tak poli terus. Gitu. Tapi sebenarnya penting. Yang paling utama itu dari pentingnya Kombel itu sendiri adalah kita itu tidak bosan dalam menunggu absen. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pernyataan dari beberapa Bapak Ibu guru yang dibilang serius ya serius, dibilang ora ya ora, dibilang tenang ya tenang. Yang jelas ternyata Kombel itu penting. Matur suwun. Terus kemudian yang jelas setiap satuan pendidikan itu diharuskan memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat kepada murid. Nah, tadi dikatakan nunggu absen kan berarti kepentingan. Nah, jadi ini digunakan untuk kepentingan guru murid tentunya. Nah, di sini Kombel itu budaya kerja terisolasi atau sendiri-sendiri menjadi budaya yang kolaboratif. Dipungkiri atau tidak loh, kemarin itu saya bisa kahut itu Mas Adit, Pak Narno, tapi akhirnya kita bisa berbagi bersama loh, gitu. Nah itu merupakan manfaatnya, kita nggak kerja sendiri, tapi bisa kolaboratif dan nggak bisa pun beliau juga siap untuk membantu. Pak Narno ini membantu siapa saja dengan senang hati loh, siap. Terus kemudian yang kedua, meringankan kerja guru. Jadi guru tidak harus melakukan pekerjaannya itu sendiri. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lain. Jadi bagi yang masih muda, jangan sungkan untuk bertanya yang sudah tua. Dan yang sudah senior, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada yang muda. Yang muda siap membantu kan Mbak Mas? Ya. Yang senior juga siap memberikan pengalamannya nih. Siap. Begitu. Itu pentingnya Kombel. Nah, fokus komunitas belajar, ya intinya fokusnya pada tadi fokusnya pada ya porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid gitu. Nah ini tahapan membangun komunitas belajar. Kelihatan betul Pak? Terlihat tapi tidak terbaca. Yang pertama bentuk tim kecil, kemudian membuat penguatan, baru kemudian lingkungan belajar membuat yang ramah dan sebagainya. Kemudian masukkan jam wajib belajar, kemudian yang terakhir belajar bersama berbagi praktik. Nah, untuk yang poin 4 ini kemarin sudah kita bicarakan. Untuk semester depan, ini insya Allah hari Senin kita tetap 8 jam pelajaran, upacara, terus pelajaran biasa sampai terakhir, tidak ada pembinaan untuk hari Senin. Tetapi karena Kombelnya hari Selasa,
itu dibuat Selasa 8 jam 7 jam pelajaran, terus jam 8-nya digunakan untuk koordinasi sekalian komplit. Kemarin rencananya seperti itu. Tadinya mau diubah Pak kemarin, tapi karena masukan dari kami sehingga Widata angel gitu. Jadi akhirnya insya Allah semester depan begitu. Nah, 3 ide besar pada komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid itu adalah yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Intinya kita pokoknya sing jenenge komunitas belajar itu untuk memperbaiki komunitas belajar untuk kepentingan murid. Intinya itu. Nah, 5 kompetensi sosial emosional KSE. Ada 5 KSE ini yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Iza dan Bu Asti. 5 kompetensi sosial emosional yang namanya kita berkomunitas itu tidak lepas dari sosial kan. Nah, kita diharapkan memiliki kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pembuatan keputusan bertanggung jawab. Nah, ini kesadaran diri, mengenali emosi, pikiran, dan nilai dalam diri secara akurat. Awake diri. Kemudian yang kedua, manajemen diri, mengelola pikiran, emosi, berperilaku terutama pada saat menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan. Wangel teman Pak. Angelnya gimana Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, Iya, sudah itu. Yang nomor 1 kesadaran diri, manajemen diri itu kan terkait dengan diri kita sendiri. Kita itu kan biasanya sering merasa ego itu macam-macam. Kita sering merasa paling bisa, merasa paling benar, merasa paling pandai, merasa paling berjasa. Pokoknya paling. Itu yang mudah di teori, tapi akan sangat sulit diimplementasikan. Itu. Nah, sehingga untuk ini memang kita perlu manajemen, mengelola emosi, ya, mengelola kaitannya dengan yang terkait dengan emosi kita itu. Biasanya kan memang kita itu susah untuk mengendalikan diri, apalagi ketika kita sudah dalam kondisi ya mungkin badan sudah lelah, pikiran juga lelah, dan seterusnya, dituntut hal-hal yang mungkin berat. Itu kan mengelola emosi, mengendalikan diri menjadi hal yang susah. Itu yang saya alami. Mungkin bagi bapak ibu yang lain mudah-mudahan tidak seperti saya gitu. Itu yang kaitannya dengan diri kita, kesadaran diri dan manajemen diri. Dan itu ada kaitannya dengan yang nanti yang terakhir itu kan kita membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkait dengan diri kita. Yang kedua ternyata kan terkait dengan ketika kita bergaul, artinya itu kita bersosialisasi, berrelasi dengan teman-teman kita. Dan begini. Ya, terima kasih Pak Narno yang telah berbagi pengalaman, berbagi berbagi apa Pak namanya? Pengalaman, berbagi pendapat yang kaitannya dengan kesadaran, pokoknya yang kaitannya dengan KSE ini. Apakah Bapak Ibu yang lain menyampaikan untuk KSE-nya? Yang jelas susah, iya, tapi
kita kan belajar, terus belajar gitu. Kata Pak Ustadz Joko, belajar sepanjang hayat, gitu. Oke, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah siklus komunitas belajar dalam sekolah. Dimulai dari ini siklus ini yang namanya siklus itu muter terus gitu. Yang tadinya kita hanya sekedar bercakap-cakap. Kok muridku ternyata kok diulang saya kira apa. Nah kemudian kita dikombel. Kalau kita kan kalau saya ngobrolnya dengan IPA misalnya dengan Bu Siti. Bu, ibu ya Pak bocah-bocah apa gini ini baik mas. Nah, terus nanti kita buat perencanaan. Nah kita ke depan gitu. Terus baru kita implementasikan, kita evaluasi teorinya seperti itu. Tapi kita paling cuman sesama guru itu sharing. Dan sekarang itu keluarnya sama. Mata pelajaran apapun ternyata bocah dalam semangat belajar itu turun. Nah, entah efek pandemi, entah efek bermedsos, entah efek apapun juga, tapi yang jelas sekarang dipungkiri atau tidak, semangat belajar anak-anak kita 5 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda, menurun. Gitu. Angkatannya Mbak Dira dulu dengan angkatan sekarang beda jauh, sangat gitu. Manawi Bu Wahyuni kan senior, pastinya juga sangat merasakan jadi kok beda karo saiki. Nek misalnya gini Mas Damar atau misalnya Mbak Arifah misalnya yang masih baru, itu tentunya menyadari gini, aku zaman sekolah kok orang yang ini ya, hanya mungkin seperti itu. Tapi yang jelas kalau saya pribadi anak-anak sekarang mengalami penurunan semangat belajar. Nah itu PR kita sebagai guru agar anak-anak tetap semangat belajar. Siap Bapak Ibu untuk meningkatkan semangat belajar putra putri kita? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Pastor ternyata 2:30 Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian bahasanya. Nanti kalau ada yang disampaikan atau ada apa istilahnya yang berkaitan dengan pembahasan tersebut yang ingin ditanyakan, silakan. Dan saya hanya sekedar menyampaikan jika nanti ada kesalahan, ada kesilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih di Bapak Ibu atas kesediaannya sampai detik ini, sampai saat ini menunggu absen. Semoga berkah. Allahumma amin. Dari kami cukup sekian. Akhir salam, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni yang telah menyampaikan pembahasan. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 saatnya absen. Nah, monggo kami persilakan Bapak Ibu kalau ada Istilahnya Ini kan tanggapan sebenarnya. Beda ini kesana. Boleh dengan senang hati monggo. Yang pertama, jadi komunitas belajar itu kita bersama-sama satu kelompok yang mempunyai bakat atau minat untuk saling berbagi, begitu Bu ya. Nah itu, mulai untuk ngomong rumah oleh. Aku lagi datang yang Joko. Yang kedua, saya ingat terakhir tadi Bu Yuni, jadi anak itu semangat tidaknya itu juga pengaruh dari kita. Kalau kita sendiri semangat, aku yakin anak juga semangat, gitu Bu ya? Ya Pak. Gitu. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Pak Joko. Ya, Silakan Pak Akmal mau tepuk semangat katanya. monggo mungkin ada yang lain.
Teman ngobrol pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.